Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Asdaningsih dengan NIM 90200117021. Nah, kali ini di sini saya akan membahas mengenai risiko perbankan konvensional, peluang dan tantangan dalam menghadapi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perbankan merupakan lembaga yang rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang. Posisi perbankan di sini juga sebagai mediasi, yaitu pihak yang menghubungkan mereka dengan surplus dan defisit finansial yang telah menempatkan perbankan harus selalu menjaga hubungan baik dengan kedua pihak tersebut. Nah, pada akhir tahun 2019, pandemi coronavirus disease atau COVID-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi di banyak negara dan telah mendorong pergerakan yang signifikan di beberapa sektor keuangan termasuk perbankan. Nah, efek dari pandemi ini saja tersebut tak bisa dipandang sebelah mata. Namun hal tersebut telah menjadi tantangan baru bagi industri perbankan di tanah air, terutama dari sisi penyaluran kredit. Namun hal positif mampu tumbuh untuk meningkatkan manajemen risiko dari sektor perbankan menjadi lebih kuat, sigap, dan siap. Nah, contoh yang kami angkat kali ini adalah Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Nah, di sini BNI 46 adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam struktur manajemen organisasinya, Bank Negara Indonesia atau BNI dipimpin langsung oleh seorang direktur utama yang saat ini dijabat oleh Gatot Mudiantoro Suwondo. BNI ini adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Nah, Direktur BNI 46 ini juga berinisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan ia memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti bank terapung, bank keliling, bank bocah, dan bank Sarina. Tujuan utamanya di sini dari pembentukan bank terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti Kepulauan Riau atau daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti di Kalimantan. BNI ini juga meluncurkan bank keliling, yaitu jasa pelayanan perbankan di mobil sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat untuk menabung. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai gambaran perusahaan yang kami ambil sebagai contoh dari materi kami. Selanjutnya, mari kita mengulas terkait dengan risiko, peluang, dan tantangan terhadap bank konvensional, khususnya BNI 46. Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional. Di antaranya adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Di samping itu, risiko suku bunga, risiko kredit juga merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank, dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit. Nah, selanjutnya yaitu risiko tabungan dan likuiditas. Yang pertama, risiko tabungan. Bank Indonesia mencermati kinerja perbankan pada tahun 2020 ini.
tantangan yang dihadapi oleh perbankan konvensional ini sangat berat di masa pandemi COVID-19. Hal ini dipengaruhi oleh risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi baik secara global, nasional maupun dalam tataran regional. Adapun peluang yang dihadapi oleh perbankan konvensional di sini yaitu pelemahannya permintaan risiko kredit dipengaruhi oleh ekspektasi penurunan konsumsi dan aktivitas bisnis setelah ekonomi global terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Permintaan kredit ekspansi perseroan juga diasumsikan lebih rendah di tahun ini dan pemulihan diperkirakan cenderung mendatar hingga tahun ke depan. Kemudian bank konvensional juga akan menghadapi situasi yang penuh tantangan selama pandemi tahun ini. Tantangannya yaitu datang dari perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini atau coronavirus, dan ketatnya pula pendanaannya. Meski demikian, perseroan memperkirakan tetap mencetak pertumbuhan kinerja keuangannya. Terus analisis dana reksanya Sekuritas Eka Savitri mengungkapkan bahwa emiten perbankan nasional termasuk BNI konvensional ini akan fokus terhadap peningkatan kualitas aset seiring dengan penerapan PSAK 71 dan ketatnya pula likuiditas yang berimbas terhadap tingginya loan to deposit ratio atau LDR di bank tahun kali ini. Kemudian likuiditas. Di sini likuiditas masih mencukupi untuk menangkal efek pandemi COVID-19 ini. Olehnya itu, kondisi perekonomian di tengah menghadapi akibat penyebaran wabah ini, risiko ekonomi bakal terus meningkat di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian yang bisa mempengaruhi kinerja sektor keuangan, khususnya industri perbankan itu sendiri. Oleh sebabnya, pemerintah berusaha mempersiapkan amunisi bagi industri, terkhususnya perbankan, agar likuiditas dapat terpenuhi. Likuiditas di era normal baru ini, OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan masih perlu melihat potensi peningkatan permintaan kredit. Permintaan kredit pasca pandemi yang juga akan menguras likuiditas bank. Kemudian, peluang dari risiko tersebut sangatlah susah dan adanya ketidakpastian kapan dan sampai kapan pandemi ini terus-menerus melanda atau berlanjut, sehingga proses perbankan agak sedikit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang terakhir adalah risiko perdagangan. Di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia ini, rasanya tidak ada sektor yang tidak terkena dampak negatifnya dari wabah tersebut. Dimulai dari sektor perdagangan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga aspek sosial masyarakat lainnya ikut juga mandek dibuatnya. Akan tetapi, pukulan paling telak nampaknya dirasakan oleh sektor perekonomian di masyarakat luas. Pemberlakuannya social distancing ini tak pelak membuat roda perekonomian di
tengah-tengah masyarakat menjadi macet, tidak hanya bagi warga pada umumnya, tetapi juga kalangan difabel yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari sektor pekerjaan informalnya. Akan tetapi, di samping itu semua, segala jenis permasalahan, tantangannya, dan hambatannya yang sedang kita lalui bersama-sama saat ini, kita juga dapat memanfaatkan kondisi ini secara cermat sebagai seorang difabel. Pasalnya, apabila dilihat dari sisi positifnya, krisis COVID-19 ini sebetulnya dapat memberikan peluang bagi kita semua untuk mencapai kesejahteraan finansial dari jangka panjang. Salah satunya adalah dengan memulai berinvestasi pada pasar saham Indonesia. Peluang dari risiko perdagangan ini sangatlah berguna, bukan hanya peluang ini saja, tetapi juga harus dimanfaatkan betul oleh kalangan difabel. Meskipun belum banyak difabel yang mengetahui seluk-beluknya dari investasi saham secara mendalam, pada praktiknya instrumen investasi ini dapat dilakukan dengan mudah, tidak terkecuali bagi kalangan awam. Bahkan di tengah pemberlakuan social distancing di masyarakat, kini perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia telah mampu menawarkan pembuatan rekening efek untuk bertransaksi saham secara online, yang pastinya semakin memudahkan para difabel untuk terjun ke pasar saham. Adapun beberapa perusahaan sekuritas tersebut diantaranya seperti BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Primer Sekuritas, Philips Sekuritas, dan masih banyak perusahaan sekuritas lainnya yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan media tersebut untuk mencapai tujuan kita, termasuk dalam mencapai kesejahteraan finansialnya. Karena anjloknya pasar saham akibat wabah COVID-19 ini, terus terang ia menciptakan momentum bagi siapapun untuk masuk pada harga yang sangat murah di bursa, dengan harapan dapat memetik keuntungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peluang ini dan kesempatan semacam ini juga harus mampu kita manfaatkan secara bijak sebagai seorang difabel. Bukan hanya itu saja, sebelum memulai bertransaksi saham, selalu kita teliti secara mendalam terlebih dahulu atas setiap keputusan yang kita buat dan bertanggung jawab pada risiko yang kita ambil sendiri. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan kali ini. Mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Ahmar dengan nomor induk mahasiswa 90200117030. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama tentang value at risk dan yang kedua earning at risk, yang merupakan bagian dari risiko operasional perbankan. Dalam hal ini khususnya dari segi analisis peluang dan tantangan terhadap Bank Negara Indonesia yang termasuk dalam value at risk dan earning at risk dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu value at risk atau laba pada risiko. Laba pada risiko mengukur jumlah potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi di suatu periode tertentu. Jadi nilai pada risiko mengukur jumlah berapa kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh suatu
perbankan di masa tertentu atau di periode tertentu, misalnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dari segi tantangan, di tengah pandemi COVID-19, perbankan tengah menghadapi beberapa risiko besar, diantaranya risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Begitu juga dengan Bank Negara Indonesia. Akan tetapi, belum ada data yang menunjukkan berapa jumlah potensi kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh Bank Negara Indonesia. Namun, untuk tetap memperoleh laba dan mengantisipasi risiko, PT Bank Negara Indonesia tetap berpeluang untuk memaksimalkan pelayanan dengan bantuan teknologi. Hal ini bisa memungkinkan pelayanan terhadap nasabah tetap berjalan. Dengan bantuan gadget dan koneksi internet, nasabah tetap dapat bertransaksi dan berinteraksi dengan petugas bank. Dalam hal ini, petugas BNI Call Center tanpa perlu keluar dari rumah. Di masa pandemi ini, nasabah juga dapat memanfaatkan layanan e-channel BNI seperti BNI Internet Banking, BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, dan ATM BNI. Selain itu, Corporate Secretary Meliana mengatakan, apabila nasabah tetap membutuhkan pelayanan perbankan di cabang, maka nasabah tidak perlu khawatir karena di setiap kantor cabang BNI telah menerapkan protokol pengamanan COVID-19. Selanjutnya yaitu dari segi tantangan. PT Bank Negara Indonesia tengah menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan yang berpotensi menyebabkan kerugian yang belum dapat diukur sepanjang tahun ini. Tantangan datang dari perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, perseroan tetap diperkirakan mencetak pertumbuhan kinerja keuangan. Analis dan analisis sekuritas Eka Sapitri mengatakan, emiten perbankan nasional termasuk BNI akan fokus terhadap peningkatan kualitas aset seiring dengan ketatnya likuiditas yang berimbas terhadap tingginya loan to deposit ratio LDR bank tahun ini. Emiten perbankan juga tengah menghadapi tantangan COVID-19 yang memicu perlambatan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Hal ini bisa berimbas terhadap pertumbuhan kredit sektor perbankan nasional dengan target hanya mencapai 6,7% tahun ini. Sejumlah bank juga diperkirakan akan mengalami penurunan kualitas aset kredit. Selanjutnya yaitu earning at risk atau laba pada risiko. Laba pada risiko mengukur jumlah laba atau laba bersih yang berubah bila terjadi perubahan suku bunga. Penghasilan yang berisiko membantu investor memahami dampak dari perubahan tingkat suku bunga terhadap posisi keuangan dan arus kas perusahaan. Merebaknya pandemi COVID-19 pada awal 2020 telah menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia, serta banyak menimbulkan pengurangan penghasilan dari suatu perusahaan. Meskipun demikian, perbankan tetap berpeluang terhadap peningkatan laba, dalam hal ini khususnya Bank Negara Indonesia. Dari segi peluang, BNI mendapatkan peluang meningkatnya laba yang diperoleh, di mana berdasarkan analis dan analisis sekuritas Eka Sapitri dalam risetnya mengatakan kinerja BNI berpotensi tumbuh yang ditopang dengan peningkatan net interest margin menjadi 5% dan menurunkan cost of fund menjadi 3%. Penyaluran kredit BNI pun diperkirakan bisa tumbuh 8,1% pada 2020 dengan NPL yang tetap rendah yakni 2,7%. Dengan begitu, laba bersih Bank BNI 2020 diproyeksikan bisa mencapai 15,59 triliun rupiah dengan total aset diproyeksi mencapai 878,62 triliun rupiah. Peningkatan ini diproyeksi oleh pertumbuhan penyaluran kredit sekitar 10-12%. Meskipun diproyeksikan peningkatan biaya kredit, hal tersebut sebagai antisipasi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kualitas aset dan pertumbuhan kredit. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI di tengah pandemi global COVID-19 berhasil meraih laba bersih sebesar 2,58 triliun rupiah pada periode Januari sampai Februari 2020. Peningkatan laba bersih ini ditopang oleh peningkatan penerimaan bunga bersih sebesar 15,85%.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Suldano dari jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas dari segi risiko perbankan konvensional, yakni risiko strategik dan risiko reputasi, beserta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh risiko tersebut. Mari kita mulai dari risiko strategi. Risiko strategi ini selalu dialami oleh dunia bisnis, tak terkecuali oleh perbankan konvensional. Risikonya dapat terjadi karena adanya ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan atau problem solving. Bisa juga karena dalam pelaksanaan strategi itu juga tidak tepat. Ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya dalam penetapan strategi itu tidak sesuai dengan visi misi perusahaan. Kemudian dalam menganalisis lingkungan strategi itu tidak komprehensif. Lalu dalam penetapan dan pelaksanaan strategi tidak sesuai dengan level strategi. Dan terakhir juga bisa terjadi karena adanya perubahan dari lingkungan bisnis tersebut, misalnya perubahan ekonomi makro, kompetisi pasar, perubahan teknologi, dan kebijakan otoritas. Seperti yang sedang kita alami selama ini dari bulan Maret sampai saat ini adalah pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh dari perubahan lingkungan bisnis, sehingga menjadi tamparan keras bagi dunia bisnis untuk tetap mempertahankan bisnis mereka. Pandemi COVID-19 ini merupakan momen yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbankan konvensional. Seperti pada PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI ini menilai bahwa di sisi lain, pandemi COVID memberikan manfaat dalam mempercepat revolusi 4.0 yang merupakan era digital, era teknologi, di mana teknologi merupakan pusat dari aktivitas manusia. Untuk itu, BNI semakin memperkuat layanan digital mereka pada masa pandemi ini, seperti layanan digital BNI Internet Banking, BNI SMS Banking, Mobile Banking, BNI Direct, Agen 46, dan sebagainya. Terlihat dari kuartal pertama pada tahun 2020 bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, layanan digital tersebut semakin membludak dan meningkatkan sebesar 31% secara keseluruhan. Terlihat dari BNI Mobile Banking yang paling menonjol itu mengalami kenaikan sebesar 84,4% dibanding kuartal pertama pada tahun 2019. Selain itu juga ada BNI Direct yang naik sekitar 55%. Nah, hal itu menunjukkan bahwa nasabah dari institusi itu sudah beralih pada teknologi digital seperti debitur, giran itu sudah mulai menggunakan cash management dari BNI ini sendiri. Jadi kenaikan cash management BNI ini secara signifikan naik pada tahun ini, apalagi pada masa-masa pandemi COVID-19. Pada intinya, untuk bertahan dalam pandemi COVID-19 ini, BNI semakin memperkuat layanan digital mereka. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini ada penerapan work from home sekaligus PSBB. Lalu bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh BNI ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 dari segi resiko strategi? Ya, pertama, Bank BNI fokus untuk mempertahankan aset perusahaannya seperti para pegawai agar tetap sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Kemudian dari segi operasional, BNI berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan kenyamanan serta keamanan nasabah dengan layanan digital tadi. Kemudian diadakannya restrukturisasi kredit bagi para perusahaan atau bisnis atau debitur yang terkena dampak COVID-19 ini. Nah, yang kita ketahui adalah
Pendapatan dari perbankan berasal dari penyaluran dana ataupun kredit itu. Sehingga disinilah bagaimana sih perusahaan harus terus mempertahankan, mendapatkan pemasukan dari debitur walaupun selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Bank BNI, seperti penundaan pembayaran angsuran pokok, terus ada juga penundaan pembayaran bunga, dan kombinasinya. Terlebih pada kuartal 1 2020, indikasi pengaruh COVID-19 ini terlihat pada peningkatan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Dari tahun lalu itu sebesar 2,3%, sedangkan di tahun ini meningkat menjadi 2,4%. Meskipun masih jauh dari batas maksimal NPL sebesar 5%. Namun itu tidak membuat BNI turun kewaspadaannya, karena kita tidak mengetahui kapan pandemi COVID ini berakhir dan bagaimana sih perekonomian ke depannya. Tidak ada informasi yang akurat mengenai itu. Lalu, terkait dengan potensi dampak COVID-19 terhadap portofolio kredit, BNI juga melakukan stress test secara berkala untuk mengetahui potensi dampak wabah ini terhadap kemungkinan penurunan kualitas kredit tersebut. Hingga akhir Maret 2020, total restrukturisasi kredit adalah sebesar 6,2 triliun rupiah dengan total 3.884 debitur. Dan pada April 2020 meningkat secara signifikan menjadi 69 triliun rupiah dengan total 103.447 debitur yang mengalami restrukturisasi kredit tersebut. Nah, sektor terbesar yang terdampak adalah seperti dari sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 38,4%, kemudian disusul oleh sektor perindustrian sebesar 18,4%, dan sektor transportasi pergudangan dan komunikasi sebesar 16,2%. Nah, restrukturisasi kredit ini yang diberikan pada debitur terdampak COVID-19 dilakukan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cycle terdampak penyebaran COVID 2019. Jadi skema restrukturisasi itu dapat diberikan seperti dengan penurunan tingkat suku bunga, penunggakan atau perpanjangan jangka waktu, kemudian penundaan pembayaran angsuran pokok, ataupun kombinasinya. Nah, di tengah tantangan tersebut, BI berhasil mencatatkan kinerja kuartal pertama yang solid, yang cukup diandalkan sebagai bekal bisnis ini hingga akhir tahun nanti. Tapi tentunya dilakukan tidak mudah, terutama pada penguatan likuiditas dan pengelolaan kualitas kredit. Selanjutnya adalah resiko reputasi. Resiko ini dapat timbul akibat dari menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap bank. Karena adanya pemberitaan media ataupun rumor negatif terhadap bank, atau bahkan strategi komunikasi yang diterapkan oleh bank itu tidak efektif. Resiko reputasi ini merupakan salah satu resiko yang dapat memberikan dampak cukup signifikan terhadap keuangan bank selain resiko pasar. Jadi, bank harus memperhatikan resiko ini juga. Nah, peluang yang dapat dilakukan Bank BNI dalam pandemi COVID-19 ini adalah seperti layanan digital yang telah disebutkan tadi. Namun, itu juga bisa mempengaruhi reputasi bank. Bisa meningkatkan citra perusahaan karena dengan adanya layanan digital tersebut bisa mempermudah nasabah untuk bertransaksi secara efektif, efisien, praktis, dan modern. Namun tentu itu juga bisa menjadi bumerang bagi bank BNI itu sendiri, karena jika mereka tidak menjaga keamanan ataupun peretasan dari para hacker. Risiko reputasi tentu memiliki tantangan tersendiri untuk mempertahankan dan membentuk opini publik yang senantiasa positif. Untuk itu seperti kesalahan, kelalaian, ataupun keterlambatan dalam pengembangan sistem teknologi informasi itu
dapat diminimalisir untuk mencegah adanya opini publik yang negatif. Kemudian beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Bank BNI untuk membantu kinerja bank tetap baik adalah dengan penurunan suku bunga, perpanjangan waktu kredit, kemudian pelayanan penarikan uang pensiun lewat ATM, lalu juga bisa dengan bantuan terhadap pandemi COVID-19 yang tentu akan meningkatkan reputasi atau citra dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, akhirnya BNI maupun bank lain harus segera mungkin beradaptasi dan membentuk strategi baru yang disesuaikan dengan masa-masa pandemi ini. Dan senantiasa tetap meningkatkan kewaspadaan serta menerapkan kinerja yang senantiasa berada pada jalur good performance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Kedagiswanto, NIM 9020115157. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari risiko pasar pada perbankan konvensional. Melihat juga dalam situasi sekarang ini kita di dalam masa pandemi COVID-19. Jadi baik, saya akan menjelaskan apa itu risiko pasar. Risiko pasar adalah jenis risiko yang mempengaruhi semua perusahaan di pasar, terutama pada pasar saham. Dalam definisi lain, ini diartikan sebagai risiko kerugian finansial akibat pergerakan dari harga pasar. Nah, kemudian ada beberapa dari jenis risiko pasar ini, termasuk yang pertama risiko suku bunga, risiko nilai tukar rupiah, harga komoditas, dan harga ekuitas. Pergerakan yang tidak menguntungkan dari variabel-variabel tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi bisnis. Kemudian beberapa penyebab risiko pasar yang diketahui adalah resesi ekonomi, pergeseran suku bunga, dan kerusuhan politik. Nah, yang pertama risiko harga pasar saham, yakni risiko yang terlihat dalam perubahan harga investasi saham. Kemudian yang kedua risiko suku bunga. Risiko suku bunga ini bersumber dari fluktuasi suku bunga karena faktor fundamental seperti perubahan kebijakan moneter. Kemudian yang ketiga itu risiko nilai tukar mata uang asing. Kemudian yang keempat risiko komoditas, yakni risiko yang akibat perubahan harga komoditas seperti minyak mentah dan beberapa bahan pertanian. Nah, kemudian kita berfokus pada risiko perbankan konvensional. Nah, perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang paling rentan dengan risiko, yakni risiko yang berhubungan dengan keuangan. Risiko keuangan pada perbankan diantaranya adalah risiko kredit atau pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Jadi kalau kita melihat risiko yang dihadapi oleh perbankan konvensional ini sebenarnya juga hampir sama dengan risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwasanya pada masa saat sekarang ini kita sama-sama menghadapi wabah pandemi COVID-19. Wabah pandemi ini memaksa individu, kelompok, institusi atau negara untuk mengubah pola hidup dan berlakunya selama ini. Jika individu, kelompok, institusi atau negara tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang akan melindasnya tanpa terkecuali di dalamnya sektor usaha perbankan. Oleh karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi COVID-19 ini,
maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Nah, jika bank ingin keluar dari kondisi keterpurukan, maka sepatutnya bank tidak dapat lagi menggunakan metode atau cara-cara lama dalam memasarkan produk dan jasanya. Corona telah mendekonstruksi tatanan atau sistem perbankan yang sudah ada dan sudah berjalan selama ini. Nah, kemudian ada pun beberapa strategi bank yang dapat dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Yakni yang pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi yang baru untuk menghadapi krisis yang ada sekarang ini. Kemudian yang kedua, bank harus berfokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona ini. Harapannya, bank tidak lagi bekerja dengan membawa beban kredit macet atas ekspansi kredit barunya. Kemudian yang ketiga yakni menggunakan digital banking. Transaksi CMS ini masih tercatat tumbuh, begitupun dengan pendapatan free yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Himbauan masyarakat untuk melakukan social distancing dan bekerja dari rumah atau work from home untuk menekan penularan COVID-19 mendorong layanan pengelolaan kas. Salah satu perbankan konvensional yang menerapkan metode ini adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI. Misalnya BNI berhasil mencatatkan transaksi CMS pada kuartal 1 pada tahun 2020 sebesar 125% secara year on year, menjadi 48 juta rupiah transaksi dengan volume melesat 129% sebesar 615 triliun rupiah. Nah, kemudian ada beberapa peluang dari perbankan konvensional di tengah pandemi COVID-19 ini. Dilansir dari kontan.co.id, pandemi virus corona ini rupanya tidak menekan seluruh bisnis perbankan. Di satu sisi, pandemi itu memang melemahkan permintaan kredit dan membuat kualitas aset memburuk. Namun di sisi lain, kondisi itu menumbuhkan bisnis lain seperti layanan cash management system atau CMS, pengelolaan kas. Pemimpin jasa transaksional BNI Agung Kurniawan mengatakan bahwa tekanan yang dialami semua segmen bisnis akibat COVID-19 ini justru menjadi peluang untuk meningkatkan transaksi pengelolaan kas yang berbasis digital dan dapat diakses dari mana saja dengan sekuritisasi sistem yang baik. Transaksi dapat dilakukan baik melalui web platform maupun berbasis aplikasi mobile platform sehingga dapat diakses lebih fleksibel untuk kebutuhan nasabah. Kemudian hal ini sejalan dengan kondisi dan kebutuhan mayoritas nasabah yang menjalankan prosedur work from home sehingga dapat menjalankan transaksi perbankan tanpa hambatan dan tanpa perlu keluar rumah. Nah, selanjutnya kita melihat tantangan Bank BNI selama COVID-19. Pemerintah telah menghimbau perusahaan di daerah yang berisiko tinggi penularan COVID-19 atau virus corona untuk menjalankan sistem work from home sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, PT Bank Negara Indonesia
ini tetap melaksanakan pelayanannya dengan bantuan teknologi. Hal ini memungkinkan pelayanan terhadap nasabah tetap berjalan dengan bantuan gadget dan koneksi internet. Tetap dapat bertransaksi dan berinteraksi dengan petugas BNI, dalam hal ini BNI Contact Center, tanpa perlu keluar rumah. Pemimpin Unit Pusat Layanan Nasabah BNI, Rahmat Partinda, mengatakan bahwa BNI mendukung penuh imbauan pemerintah terkait work from home. Layanan BNI Kal siap bertugas secara prima untuk membantu nasabah yang memerlukan layanan perbankan BNI. Nasabah tetap dapat melakukan layanan phone banking melalui BNI Kal selama 24 jam untuk mendapatkan bantuan dari petugas tanpa harus meninggalkan rumah. BNI Kal ini dapat melayani permintaan informasi, perubahan data, penanganan keluhan dan transaksi melalui BNI Phone Kal. Nah, kemudian yang terakhir, Corporate Secretary BNI Meliana mengatakan bahwa apabila tetap membutuhkan layanan perbankan di cabang, masyarakat pun tidak perlu khawatir karena di setiap kantor cabang BNI itu menerapkan protokol pengamanan corona. Protokol tersebut antara lain adalah protokol tindakan preventif, yaitu berupa pengecekan suhu tubuh kepada semua orang yang masuk dalam kantor cabang BNI, menyiapkan hand sanitizer di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh nasabah. Hand sanitizer juga diterapkan pada petugas di front office yang bertemu langsung dengan masyarakat seperti teller dan customer service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika, NIM 90200117024. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang resiko perbankan konvensional, peluang dan tantangan dalam menghadapi COVID-19. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu risiko cuaca. Resiko cuaca adalah jenis manajemen resiko yang dilakukan oleh organisasi untuk mengatasi potensi kerugian yang disebabkan oleh cuaca yang tidak biasa. Adapun peluang yang dilakukan yaitu peluang yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia dalam menghadapi resiko cuaca pada masa COVID-19 ini yaitu pemerintah telah menghimbau perusahaan di daerah dengan resiko tertinggi penularan virus corona untuk menjalankan sistem work from home atau kerja dari rumah sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus mematikan tersebut. Namun, PT Bank Negara Indonesia tetap memaksimalkan pelayanannya dengan bantuan teknologi. Dalam hal ini, pelayanan terhadap nasabah tetap berjalan. Dengan bantuan gadget dan koneksi internet, nasabah tetap dapat berkomunikasi dengan petugas bank. Dalam hal ini, petugas BNI Contact Center dapat melakukan tugasnya tanpa harus keluar rumah. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu meskipun bank menghadapi tantangan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, Bank BNI tetap menargetkan pertumbuhan kartu kredit sebesar 10% tahun ini. Perseroan berupaya meningkatkan awareness kepada nasabah tentang channel transaksi dan pembukaan rekening dan transaksi secara digital yang dimiliki untuk mencapai target tersebut. Baik, materi kedua yang akan saya bahas yaitu resiko terorisme. Ancaman terorisme menjadi resiko berbisnis di Indonesia.
Laporan dari World Economic Forum 2018 mencatat kekhawatiran para pebisnis atas terorisme di tanah air merupakan tertinggi ketiga di Asia Tenggara dengan skor 38%. Negara dengan tingkat kekhawatiran terorisme yang lebih tinggi ialah Singapura dan Filipina dengan skor lebih dari 40%. Analisis dari Aeon Risk Solution 2018 menunjukkan 8% serangan teroris di Asia Tenggara ditujukan ke pusat kegiatan bisnis. Selain itu, laporan ini juga mencatat terdapat peningkatan serangan terorisme meningkat 3 kali per bulan. Dalam hal 74% dari kenaikan serangan tersebut memiliki relasi dengan jaringan ISIS. Adapun peluang yang dilakukan yaitu dua hal utama yang layak menjadi perhatian utama suatu bisnis adalah bagaimana meningkatkan prospek bisnis di masa depan dan bagaimana mengendalikan risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Di tengah pandemi COVID-19 ini, BNI tetap berpeluang memaksimalkan keamanannya dalam hal apapun. Bank Indonesia dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum mempertimbangkan adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memanfaatkan lembaga keuangan. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan, agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah atau legal. Adapun peluang yang dilakukan yaitu pandemi virus corona atau COVID-19 menjadi sebuah peluang dan tantangan baru bagi industri perbankan. PT Bank Negara Indonesia menilai pandemi di sisi lain mempercepat era digital dan era teknologi, di mana teknologi informasi akan menjadi pusat dari semua aktivitas masyarakat. Sebagai langkah awal dalam mewujudkan penanganan pencucian uang di Indonesia dan untuk mengisi kekosongan peraturan sebelum Undang-Undang Pencucian Uang disahkan, Bank Indonesia pada Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang penerapan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer atau KYC yang diberlakukan bagi bank umum. Penerapan KYC tidak hanya penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk melindungi integritas dan kesehatan bank.